Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Jubilate, artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam sukacita, walaupun saat ini kita berada di rumah masing-masing karena masih mewabahnya virus corona. Karena itu, marilah menyembah dan berserah, mensyukuri berkat-Nya yang telah memenangkan kita dengan berseru, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam kehidupanku. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang memuliainya. Karena itu, mari kita memuji Tuhan yang telah menebus kehidupan kita di dalam kasih Kristus Yesus. marilah kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587. Bergemarlah menyanyikan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443. Berbahagia. Sesudah
Hukum Taurat bagi kita yang ditetapkan untuk minggu ini, Minggu Jubilate, yaitu hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435. Bersukacitalah hatiku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190, Sungguh Girang Hatiku.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565. Hatiku gemar memuji. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pejuang Resort Parmarum, Minggu 3 Mei 2020. 1. Nama Minggu. Minggu Jubilate dengan tema Bersoraklah bagi Tuhan. 2.
Ralat Warta Jemaat. Sebelumnya kami mohon maaf atas kesalahan Warta Jemaat minggu lalu perihal berita duka atas meninggalnya Bapak Pendeta Petrus MH Simagunsong STH. Tertulis suami dari almarhum Ibu Boru Manurung, tetapi pewarta terbaca Boru Aritonang. Sekali lagi kami mohon maaf khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan. 3. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Insinyur Posmin Napitupulu pada hari Senin tanggal 27 April 2020. Tutup usia 58 tahun. Suami dari Ibu Novita S. Boru Sihite. Alamat Harapan Indah, Jalan Alamanda Indah, 16 Blok Kide nomor 8, Wik 3, Wilayah 2. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 4. Ibadah minggu dan ibadah rumah tangga sehubungan dengan kondisi masa kini terkait penyebaran virus COVID-19 di negara Indonesia. Maka, pertanyaan Wik hari Selasa 5 Mei 2020 dan ibadah minggu 10 Mei 2020 atau minggu kantate. Ibadah sekolah minggu 10 Mei 2020 tetap diadakan di rumah masing-masing warga jemaat. Acara ibadah akan di-share, strip dibagikan melalui WA Group Wik. 5. Posko tanggap bencana peduli kasih COVID-19. Sesuai warta minggu lalu, maka diminta kepada seluruh Sintua Wik dapat segera menyampaikan daftar jemaat yang dinilai layak menerima program peduli kasih HKBP Pejuang. Tahap kedua, diharapkan daftar nama-nama yang dimaksud dapat diterima paling lama hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Melalui warta ini dihimbau kepada jemaat dapat memberikan dukungan berupa uang maupun barang sembako, juga dukungan doa demi suksesnya terlaksana program peduli kasih tahap kedua. Adapun daftar bahan pokok atau sembako yang akan disalurkan adalah beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, susu kental manis. 6. Tim doa. Bagi jemaat yang mempunyai pergumulan hidup dan ingin didoakan, dapat menyampaikan permohonan doa melalui WA atau SMS ke Nyonya M. Situmorang Evangelis Agnes Boru Siagian, Nyonya HSB Sihite Evangelis Hermin Boru Siburian, Nyonya M. Sinambela Evangelis Rospika Boru Sianturi. 7. Persembahan. Ibadah persembahan pertanyaan, persembahan bulanan jemaat, ucapan syukur, dan lainnya dapat disampaikan dengan mentransfer ke nomor rekening Huria HKBP Pejuang, yakni Bank BRI nomor rekening 1105 01 00 0622 560, Bank BNI nomor rekening 065 252 040, atau diserahkan kepada Sintua Wik masing-masing. Bagi jemaat yang menyetor atau mentransfer dana ke rekening Huria, diminta agar dapat memberikan keterangan nama keluarga dan peruntukannya. Bukti setoran atau transfer dapat disampaikan melalui sarana media sosial atau langsung kepada Sintua Wik masing-masing. 8. Surat Himbauan Kementerian Agama Republik Indonesia. Diterima surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia perihal himbauan untuk menghentikan perdebatan teologis di media sosial. Diminta kepada para tokoh agama Kristen, pendeta, gembala, hamba Tuhan, pimpinan gereja untuk 1. Memberikan teladan selaku tokoh agama. 2. Menghindari perdebatan teologis di media sosial. 3.
tidak memviralkan atau saling menanggapi rekaman-rekaman khotbah atau renungan seruan agama yang disiarkan untuk kalangan sendiri. 4. Menyampaikan khotbah atau renungan atau seruan agama yang sifatnya membangun. 5. Menempatkan diri dalam pewarta tentang kasih Tuhan dan citra Allah. Demikian resum dari Surat Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk isi selengkapnya dapat dibaca pada lampiran Warta Jemaat yang di-share melalui Sintua Week masing-masing. Penutup. Demikian warta jemaat minggu ini yang dapat kami sampaikan. Warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca di warta yang telah dibagikan oleh Sintua Week melalui media sosial di WA Group Week. Pendeta dan Perhelado mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun dan jemaat yang memperingati hari pernikahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 564, Bersukacitalah, sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, dialah sebuah kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali bersukacita di dalam pengharapan kita akan Allah dan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah pada Minggu Jubilate hari ini kita mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16 mulai dari ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tanpa terasa kita sekarang telah memasuki awal bulan Mei. Dan saya berharap, dan kami juga berharap semuanya di dalam Tuhan, kiranya karena pengharapan kita akan nafas kehidupan yang dari Tuhan, kita atau hidup kita masih dipenuhi dengan sukacita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernah ada seorang anak ketika dia di sekolah mendapatkan juara umum. Dan pada saat upacara kenaikan kelulusan, dia diminta untuk menyampaikan pidato kelulusan. Ketika tiba saatnya untuk menyampaikan pidato kelulusan, dia kelihatannya gelisah. Dia kelihatannya sedang mencari-cari di antara banyak orang saat itu seseorang yang sangat penting baginya. Sampai-sampai beberapa detik lamanya orang-orang ternanti-nanti, menunggu-nunggu. Sampai bahkan orang banyak bertanya-tanya, ada apa? Mengapa? Bagaimana mungkin dia yang dikatakan juara tapi tidak berani untuk mengatakan apapun. Apa yang terjadi padanya? Bahkan yang lain mulai bersungut-sungut dan gelisah. Hingga akhirnya gurunya berinisiatif untuk mendekatinya. Tiba-tiba saja dia kemudian dengan mimik yang sangat ceria, dengan paras wajah yang bersemangat, dia kemudian mulai mengatakan pidato kelulusannya. Dan sampai pada ujungnya, semua orang yang mendengar pidatonya bersemangat dan bertepuk tangan dengan riuh. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setelah kejadian itu, gurunya bertanya, apa yang membuat dia sepertinya gelisah sebelum memulai pidatonya? Dan apa yang membuat dia, kenapa dia tiba-tiba kembali ceria dan bersemangat? Dia kemudian menjawab, aku sedang mencari-cari wajah orang tuaku. Aku sedang mencari-cari mereka. Dan ternyata mereka duduk di bangku paling ujung, di bangku paling depan. Kehadiran mereka membuatku semangat. Kehadiran mereka membuatku gembira. Sebelum aku menemukan mereka, aku merasa gelisah. Karena semua prestasi yang kucapai pada saat ini, hingga aku bisa lulus saat ini, itu hanya karena atas dorongan dan kehadiran mereka dalam hidupku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian jugalah dalam nats ini Raja Daud sedang bersukacita. Dia bersorak-sorai, dia bersukaria. Karena apa? Karena tabut perjanjian Allah telah datang di tengah-tengah mereka. Selama ini tabut perjanjian itu dirampas oleh bangsa Filistin sekian lamanya. Tabut perjanjian adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa itu. Oleh karena itu, Raja Daud merasakan jika tabut perjanjian tidak ada di antara kehidupan bangsa itu, sementara Raja Daud memerintah, dia merasa pemerintahannya tidak sempurna. Dan dia merasa jika bukan karena kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, kerajaannya tidak sempurna. Allah lah yang menjadi raja yang sesungguhnya dalam kehidupan bangsa Israel. Sungguh sikap
yang sangat rendah hati ditunjukkan oleh seorang raja yang bernama Daud. Dia mengingat bahwa raja di atas segala raja adalah Allah. Dia bisa memimpin kerajaannya pada saat itu hanya karena penyertaan Allah. Dan kehadiran Allah yang disimbolkan dengan kedatangan tabut perjanjian itulah yang mereka sorak-soraikan pada saat itu. Sehingga dalam nats ini yang menjadi bagian terakhir dari puji-pujian Daud dan bangsa itu, mereka mengatakan, Tuhan itu Raja. Sungguh pengakuan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian jugalah hendaknya kehidupan kita juga pada saat ini senantiasa mengutamakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sama seperti perasaan kita merasa kurang sempurna. Sesempurnanya mungkin penyajian, tuntunan, panduan ibadah yang dilakukan oleh gereja pada saat ini dengan metode audiovisual atau online atau streaming tidak akan mampu menyaingi bagaimana enaknya beribadah atau perasaan ketika kita beribadah di gedung gereja. Lebih daripada itu juga kita bisa mengatakan bahwa hidup kita, perasaan kita tidak akan atau belumlah sempurna jika Allah belum hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup kita belum sempurna jika kita belum mendengar firman Tuhan. Kehidupan kita setiap hari tidak akan sempurna tanpa firman Tuhan. Oleh karena itu jangan lewatkan setiap hari tanpa firman Tuhan. Hidupmu tak akan berjalan dengan baik. Hidup kita tidak akan berjalan dengan baik. Perasaan kita tidak akan sempurna, penuh dengan sukacita, jika bukan kehendak Allah yang kita lakukan. Hidup kita belum aman jika belumlah Tuhan menjadi raja atau merajai hati dan pikiran kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh karena itu, yakinlah selama kita masih mengizinkan firman Tuhan yang berkuasa dan merajai kehidupan kita, maka itu berarti Tuhan masih hadir dan merajai kehidupan kita. Tuhan masih hadir dan bertindak di tengah-tengah kita. Dan jika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka patutlah kita senantiasa bersukacita, berjubilate, bersorak-sorai, bersukacita karena Allah mau hadir dalam hidup kita. Kehadirannya membuat kita teguh. Kehadiran Allah membuat hati kita tetap tabah untuk menjalani kehidupan hari ini. Mungkin banyak dari antara kita yang sudah mulai letih, lesu, lunglai, loyo, dan hal-hal yang membuat kita menjadi semakin lemah karena kehilangan job, mata pencaharian, karena kehidupan yang mulai terasa membosankan, karena kehidupan sosial kita yang kurang dipuaskan jika bukan karena bertemu muka dengan orang-orang yang kita sayangi. Tetapi mengandalkan Allah dengan ketabahan yang dari Allah, dengan pengharapan yang dari Allah, dengan kekuatan yang dari Allah, dengan kehadiran Allah, maka kita mampu menjalani kehidupan ini. Kiranya hati kita senantiasa berjubilate, bersukacita karena Allah dan hanya karena Allah saja. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada saat ini Engkau masih menyapa kami dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sungguh Engkaulah Raja kami, yang mengatur kehidupan kami, yang maha tahu apa yang terbaik
dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup kami saat ini, tantangan yang kami hadapi saat ini, karena merebaknya wabah virus corona, Tuhan, kepadamulah kami menyerahkan hidup kami. Kepadamulah kami menggantungkan hati dan pikiran kami. Penuhi kami dengan sukacitamu, supaya dengan itu kami semakin dikuatkan. Dengan itu pengharapan kami tidak sirna, tetapi di dalam Engkau kami mampu menjalani hari-hari kami ini dengan ketabahan yang daripada Engkau. Pada saat ini kami senantiasa mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang terbaring sakit karena penyakit, terlebih karena sakit yang diakibatkan oleh virus corona. Engkaulah ya Tuhan yang menjamah mereka. Engkaulah yang membimbing dan memberikan kebijaksanaan bagi pemerintah kami untuk melaksanakan keputusan dan segala peraturan yang terbaik menurut kehendak-Mu, memutuskan mata rantai virus ini. Kami juga berdoa untuk para medis yang memberikan hati dan kekuatannya, tenaganya untuk merawat para orang-orang sakit. Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka. Engkaulah juga yang memberkati orang-orang yang berduka, yang menderita karena kehilangan pekerjaan akibat penderitaan kami saat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkatilah mereka juga. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi para ilmuwan dan peneliti, untuk Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan, pengetahuan, sehingga mereka boleh menemukan antivirus dan obat yang bisa mengatasi wabah ini. Oleh karena itu Tuhan, segala aspek kehidupan kami, terlebih juga gereja-Mu yang di tengah-tengah tempat ini, Engkaulah yang memberkati gereja-Mu, para warganya, para parhaladonya. Di dalam kasih setia-Mu kami serahkan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali
sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami pendeta dan parhalado HKBP Pejuang Resort Palmarum mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.